Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot panjang, semoga tidak ini yang dimaksudkan, semoga tidak ini perkataan, mungkin ada redaksi saya tidak dengar langsung. Ada yang mengatakan mirip dengan orang Yahudi ortodoks. Ya, ini maklum dari lisan yang kadzab memang. Ya, dustanya tidak sekali ini, sudah terlalu banyak dustanya. Maka nasihat yang perlu kita sampaikan, kalau belajar ngajarkan ilmu, hindari berdusta. Tidak perlu memfitnah. Antum sampaikan dalil, bahkan dalih sekalipun, sampaikan dalil tanpa memfitnah orang lain. Karena orang yang suka memfitnah, hablul kadhibi qasir, tali dusta itu pendek, tidak kuat mengikat, nanti terlepas dia. Maka nasihat saya kepada siapapun dai yang tak sepakat sekalipun, tolong berdakwahlah dengan ilmu, kemudian buktikan dengan amal. Jangan kita berkoar-koar kita ahlus sunnah yang sesungguhnya, tapi sunnah kita belakangi. Jangan kita katakan kita pengikut salaf yang asli, yang lain salaf misalnya, tapi buktikan dengan amal. As-salaf itu bila diperintah dikerjakan, bila dilarang mereka tinggalkan tanpa banyak alasan. Oleh sebab itu kalau dia miripkan dengan demikian, ya kalau sempat kita mengatakan itu sudah dilapor gitu itu. Ya, sudah dilapor karena ini pencemaran nama baik. Tapi kita hanya mendoakan semoga Allah perbaiki lisannya, Allah perbaiki hatinya, Allah benahi ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kembali kepada Islam dengan kembali kepada hidayah dengan sebenar-benarnya. Allah murdahu ilal islami raddan jamila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahih dalam riwayat muttafaq alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jenggotnya sangat tebal. Lalu antum katakan orang-orang Talafi katanya yang berjenggot tebal mirip dengan orang-orang Yahudi ortodoks. Anda telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khawatir kita masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang akibatnya adalah keluar dari Islam. Oleh sebab itu semoga Allah kembalikan lisannya menjadi lisan yang shadiq, hatinya menjadi hati yang mukmin, dan matanya jangan selalu berkhianat, pura-pura memuji tetapi melambung ke atas lalu dihentakkan ke bawah. Dari mukaddimahnya sering bagus, masya Allah kita tidak membenci, tapi di dalamnya disuntik dengan racun arsenik yang mati pasti walaupun pelan dan tidak diketahui. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada siapapun yang mengatakan ini, karena dustanya sudah terlalu banyak disebarkan di media sampai mengatakan siapa yang pelajari tauhid buku Syekh Muhammad Saleh Al-Fauzan nanti akan menciptakan zombie-zombie yang siap mengisap darah kaum muslimin. Ini fitnah, auzubillah. Ini fitnah, auzubillah. Fitnah, auzubillah. Tadi kita sudah katakan berapa banyak sekolah kita yang mengajarkan itu, alhamdulillah tak ada zombie. Dan siapa yang naik dan umroh dan haji ke Makkah dan Madinah, alhamdulillah tak ada yang hilang akalnya karena stres melihat zombie-zombie yang berjalan di sana. Allah musta'an. Tapi subhanallah masih banyak juga yang supporternya, banyak juga followersnya, banyak juga subscribersnya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang sahih, amal yang salih, niat yang ikhlas, bukan karena setuju hilang patutnya. Kalau bahasa pepatah kami, hilang patut dikatuju. Karena setuju suka memfitnah, akhirnya kita akui dan kita angkat sebagai seperti seorang pahlawan dan seorang pendekar aswaja. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Semoga Allah berikan taubat kepada kita dan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang Yahudi ortodok ini gak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya enggak? Bener enggak?
Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi salafi, ajaran salafi. Ya, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya itu persis kayak orang-orang salafi katanya. Perempuannya nggak boleh ke masjid. Mas, perempuan dihasung untuk sholat ke rumah, di rumahnya mereka sendiri. Ada Nabi SAW, Rasulullah. Cuman kita katakan hukum asalnya perempuan lebih baik sholat di rumah. Ya, tapi kalau seandainya ada kajian di masjid, dia ingin menghadiri berjamaah, dia tidak bertabarruj, tidak memberikan fitnah untuk dirinya dan orang lain, maka tidak ada masalah untuk dia pergi ke masjid. Tapi kalau dikatakan perempuan sholat di rumah lebih afdol sama kayak Yahudi, ini kan sebuah kedunguan dan sebuah kelucuan. Ya, dan ini tidak lain para hadirin, terkadang kebencian seseorang kepada sesuatu menggelapkan matanya dan kemudian berbicara semaunya, ya, dan itu bukanlah memudaratkan orang yang dibicarakan, tapi justru akan memudaratkan dirinya sendiri. Nah, Allah a'lam bishawab.